Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad, para pendengar mitra muslim dimanapun berada, tentu kita masih membersamai kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, suatu kitab yang memang menitik beratkan untuk bersama-sama kita memikirkan tentang pendidikan tarbiyah anak-anak kita. Kita berharap kajian-kajian seperti ini sekaligus kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Insyaallah anak-anak yang nantinya ke depan menjadi penerus generasi Rabbani yang mencintai bangsanya, negerinya, tentu mencintai agamanya dan berdakwah untuk keberlangsungan agama yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Tentu semua itu jamaah sekalian tidak kun fayakun, tidak muncul begitu saja. Dan insyaallah duduknya kita seperti ini malam ini itu bagian dari usaha kita untuk memformat atas izin Allah tentunya, untuk mencetak anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. 5 atau 4 poin sudah kita bahas detail dan kita masuk di poin kelima dari at-tarbiyah al-imaniyah. Bagaimana kita menanamkan pendidikan iman, aqidah dan tauhid kepada anak-anak kita. Sudah kita bahas panjang lebar beberapa tahun yang lalu, bahkan kita juga sudah membahas yang kedua at-tarbiyah al-khuluqiyah, tentang akhlak, bagaimana membina, memformat, mendidik akhlak anak-anak kita. Kemudian kita juga sudah membahas at-tarbiyah mas'uliyah, at-tarbiyah al-aqliyah, tanggung jawab pendidikan akal pikiran anak-anak kita biar cerdas. Apalah artinya anak sudah beriman dengan benar, akhlaknya indah dan memukau, tapi mohon maaf cara berpikirnya lambat. Nah, dalam Islam juga diatur masalah ini, dan ini sudah kita bahas pula di beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat adalah at-tarbiyah al-jasadiyah atau al-jismiyah, mas'uliyat tarbiyah al-jasadiyah, tanggung jawab pendidikan fisik anak-anak kita. Imannya kokoh, akidahnya indah, akhlaknya memukau, fisiknya kuat. Nah, pikirannya cerdas tapi fisiknya sakit-sakitan. Lalu bagaimana kita orang tua mengawal kesehatan anak-anak kita? Ya, supaya mereka juga bagaimanapun pula, sering saya sampaikan, sesuatu yang sehat, badan yang sehat
itu nanti akan memunculkan peluang-peluang amal saleh terbuka lebar bagi kita semua. Contoh konkret buat kita semua malam ini, kalau badan kita sakit, kita tidak bisa hadir ke pengajian seperti ini. Kalau kita sakit, kita juga tidak akan bisa datang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, buat anak juga begitu. Kalau anak sakit, dia tidak bisa belajar di sekolahnya. Kalau anak sakit, ya sudah Pak, jadi beban bagi kita semua. Lalu bagaimana menjaga kesehatan anak kita? Ini juga sudah kita bahas. Kita juga berbicara tentang fenomena-fenomena merokok, fenomena macam-macam, ya sudah kita kaji panjang lebar. Nah, kajian terakhir kita adalah mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab tarbiyah, pendidikan kejiwaannya, mentalitasnya. Jamaah sekalian, tentu yang kita harapkan, yang kita maksud dengan tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan kejiwaan ini, yaitu bagaimana mendidik anak-anak kita sejak dia mulai berakal, memiliki al-jur'ah was-sarahah, keberanian dan keterbukaan, wasyaja'ah, ya, tatak Pak, berani, wasyu'ur bil kamal, merasa sempurna keberadaannya. Tentu juga wahubbul khairil akharin, dia juga mencintai sesuatu yang baik buat orang lain, tidak hanya untuk dirinya, mampu mengendalikan emosinya di saat dia marah, dan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang terkait dengan kejiwaannya, yang ini harus kita perhatikan secara mutlak. Di pertemuan yang lalu sudah saya mukaddimai, ternyata di bab ini ada 5 fenomena yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kemudian mendominasi kebiasaan mentalitas yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yaitu pertama, zahiratul khajal, yaitu fenomena minder. Ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Dan insyaallah sekarang kita masuk namanya zahiratul khauf, fenomena takut. Setelah itu yang ketiga, zahiratul syu'ur bin naqsi, fenomena punya perasaan ya, kurang. Ya, mungkin karena fisiknya yang beda dengan fisik orang lain, cacat fisiknya, matanya yang bermasalah, hidungnya yang bermasalah, sehingga merasa tidak pede dengan tampilan fisiknya. Bagaimana kita mengantisipasi masalah ini? Sementara sampean lihat Pak, di Eropa, di barat sana, ketika ada orang-orang seperti itu tidak dikucilkan Pak. Bahkan sisi positifnya dimaksimalkan. Ya, dan makanya sampean lihat banyak orang tokoh-tokoh dunia itu kadang cacat fisiknya, tidak bisa jalan, tapi otaknya brilian. Ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, ada juga nanti ini juga sudah terkait dengan masalah mentalitas yang buruk, namanya zahiratul hasad, fenomena hasad, fenomena dengki, iri yang berlebihan kepada sesama saudaranya. Dan yang terakhir adalah zahiratul ghadabi, fenomena marah berlebihan. Nah, inilah yang kemudian dibahas oleh ulama-ulama kita, khususnya pengarang kitab ini Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah. Dan fenomena pertama sudah kita bahas, yaitu fenomena al-khajal, anak minder, tidak berani tampil, ya, karena kurang pede seperti itu. Ini semua kemarin 2 pertemuan bahkan saya bahas di pertemuan yang lalu tentang masalah ini. Nah, kita masuk sekarang fenomena yang kedua adalah zahiratu al-khauf, fenomena takut. Saudara sekalian, fenomena takut ini adalah kondisi kejiwaan yang sebenarnya menimpa tidak hanya pada anak kecil, pada orang dewasa pun juga menimpa. Ya, fenomena takut. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, ini sesuatu yang badihi, yang aksioma sebenarnya jamaah sekalian, sering-sering terjadi kondisi kejiwaan seperti itu. Terkadang fenomena seperti ini Pak, rasa takut ada yang memang dipuji, bahkan dianjurkan oleh agama ini. Tentu dalam batas-batas yang yang normal Pak, ya, dalam kehidupan anak-anak kita.
Bahkan ini menjadi wasilah bagi anak untuk membentengi dirinya supaya dia tidak terjebak dengan sesuatu yang menakutkan di kemudian hari. Ya, anak takut berjalan sendirian di waktu malam, ya itu wajar jemaah sekalian. Sebab kalau tidak ada perasaan takut, akhirnya dia jadi liar buat anak kita. Nah, saya pernah menyampaikan kemarin ada takut yang memang sunnatullahnya harus takut. Ada orang takut Pak di atas ketinggian. Ya, ada orang takut dengan ular. Ada orang takut dengan macan, dengan harimau. Ada orang takut dengan anjing, bahkan ada orang takut dengan kecoa. Ada orang takut dengan cecak. Ngeri Pak, lari dia. Termasuk yang berbicara ini jemaah sekalian. Saya di kamar Pak, kalau pas kemudian mau tidur terus ada info ada ada kecoa, itu tidak bisa tidur sampai ketemu Pak kecoa itu. Ya. Emma kita semprot, emma kita bunuh, ya sampai tidak ada, karena dia tidak bisa tenang Pak. Itu sunnatullah memang begitu. Nah, tentu takut di sini bukan takut ini yang kita maksud jemaah sekalian. Ini semua kita pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi takut yang melampaui kebiasaan karakter seorang manusia, ya, tajawuz hududul tabi'ah, melampaui batasan-batasan normal dalam kehidupan manusia, ya, takut untuk tampil di ke depan, ya, takut kalau dalam bahasa di sini jemaah sekalian, takut tidur sendirian di kamarnya karena di kegelapan malam, ya, takut ya kadang-kadang juga takut ini muncul dari kalau bahasa kitab ini muncul dari milieu situasi lingkungan yang kadang-kadang banyak bercerita tentang sesuatu yang berbau takhayul, ada jin segala macam, sampai muncul perasaan takut seperti itu. Nanti ujung-ujungnya takut untuk menegakkan kebenaran. Ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian, biasanya anak itu pada tahun pertama telah menunjukkan Pak rasa takutnya. Ini takut-takut yang normal. Indah hudusi dajjah mufaja'ah atau sukutu syai'in bisyaklin mufaji' atau ma syabaha dzalik. Ini bisa kita lihat sejak anak sudah masuk usia 6 bulan. Saya sekarang ada cucu saya yang kedua Pak, sekarang itu ada di Surabaya. Itu ada barang jatuh saja dia takut Pak, terus kemudian menangis, terus merangkul ibunya, ya merangkul abinya gitu. Itu takut yang normal, ya. Tapi ada anak takut dikasih boneka mainan jamaah sekalian, ada yang senang, ada pula anak yang takut jamaah sekalian. Nah, ini perlu kita pertanyakan, kenapa takut sama boneka, ya. Nah, ini perlu sampean kejar Pak. Nanti menjadi kebiasaan, dia selamanya akan minder dan takut menghadapi sesuatu yang unik dalam kesehariannya. Nah, nanti akan bertambah ketika masuk pada tahun yang ketiga, dikatakan di kitab ini, wa amma tiflu fi sanatihi tsalitsa fa innahu yakhafu asya' katsira. Nanti akan muncul perasaan takut dalam banyak hal. Minal hayawanat, takut terhadap binatang. Wasayyarat, takut kepada bunyi-bunyian, ada mobil lewat takut jemaah sekalian. Bunyi air kadang-kadang takut. Dengar bunyi apa takut. Ini nanti akan bermunculan Pak. Antum harus punya kepekaan. Ketika kita punya anak atau cucu ada fenomena seperti itu, ini bukan sesuatu yang normal. Ya, nanti lama-kelamaan kalau dibiasakan terus-menerus akan muncul jiwa penakut dalam kehidupannya jemaah sekalian. Nah, dalam kitab ini disebut pula biasanya perasaan takut seperti itu karena memang ada pendorongnya atau awamil wa asbab, ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sampai terjadi seperti itu. Yang pertama, takhwiful walidaha bil ashbahi awil dhalami awil makhluqatil ghariba. Karena memang ditakut-takutin oleh orang tuanya, oleh ibunya. Anak jam 10 enggak tidur,
Jam 11 malam nggak tidur. Tiba-tiba pura-pura ada suara, ih takut, ada jin. Itu namanya ditakut-takutin jemaah sekalian. Ya. Kemudian kadang-kadang orang tuanya mukul pinggiran tempat tidurnya. Ih, suara apa itu? Itu anak sudah dilatih Pak untuk takut jemaah sekalian. Atau anak nggak mau tidur digelapkan lampu. Ih, takut. Mati lampu, ayo tidur. Sehingga anak takut dalam kondisi takut, tidur dalam kondisi takut jemaah sekalian. Ini sangat dilarang oleh agama kita. Takhwif al-um atau al-ab walidaha bil ashbahi awil dhalami awil makhluqat, atau makhluk-makhluk gharib, binatang-binatang yang unik-unik. Ya. Ada kucing lewat dibuat takut. Masuk ke rumah dibuat takut. Iya, ada kucing gitu. Padahal kucing ini dikatakan binatang alif, binatang yang sangat jinak. Ya. Yang kita harus menunjukkan Pak rasa keberanian. Anak berbahagialah kalau kita punya anak Pak pingin memegang kucing. Yang penting kucingnya bersih, tidak kotor. Ya, apalagi kucing peliharaan yang biasa dimandikan minimal 2 pekan sekali seperti itu, ya silakan, tidak ada masalah jemaah sekalian. Tapi kalau ada anak takut kepada kucing, ini ada sesuatu yang tidak beres Pak pada anak kita. Ini di luar batas normanya seorang anak seperti itu. Atau dalalul al-mufrid wa qalaquha az-za'id wa tahassusuha syadid. Ibu yang suka menakut-nakuti memang. Ya. Hati-hati, nanti akan begini, kalau keluar kodak pamit akan begini. Anak melihat Pak, waktu-waktu anak saat-saat merekamnya seharusnya dia tampil berani, justru ditakut-takuti. Ini juga dilarang oleh agama kita. Atau juga mungkin karena tarbiyatul walad alal uzla wal intiwaiyah wal ihtima' bijadranil manzil. Ada juga anak karena terbiasa dididik selalu menyendiri. Karena memang ini ada fenomena orang tua yang memang senang Pak ngawal anak, mendidik anak dalam kondisi keheningan. Ya, sehingga anak terbiasa mengucilkan diri jemaah sekalian karena kebiasaan orang tua yang cara didiknya seperti itu. Nanti nangis sedikit dibawa lari Pak, cari tempat yang tenang supaya merasa tidak diganggu sama orang banyak seperti itu. Ini juga berbahaya masa dewasanya, masa tuanya, anak sampai akan masuk usia mumayyiz akan muncul perasaan takut seperti itu jemaah sekalian. Atau juga berikutnya sardul qasas al-khayaliyah allati tattasilu bil jinni wal afarid. Ibu atau orang tua yang suka mengkisahkan cerita-cerita, kisah-kisah yang khayal, yang ada kaitannya dengan dunia jin dan ifrit, dunia setan. Ya, saya masih ingat dulu jamaah sekalian bagaimana orang tua kita, ya mungkin dengan keterbatasannya Pak, sekarang kita baru tersenyum, ditakut-takutin Pak. Di rumah ada bolong besar, ya lubang besar, tuh lihat tuh, tidak tuh, ditakut-takuti seperti itu. Kemudian atau diceritakan Pak, atau bercerita tentang kisah-kisah yang khayal tapi ada kaitannya dengan dunia jin. Anak hanya takut jemaah sekalian gitu. Cerita bohong, cerita menghayal, ya, supaya anak punya perasaan takut, akhirnya dia tengkurap kepada ibunya terus tidur. Maunya begitu jemaah sekalian. Ini sesuatu yang dilarang oleh agama kita seperti itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti itu jemaah sekalian? Nah, sejak kecil monggo, ya, ini selalu diulang-ulang oleh pengarang kitab ini. Ya, kembali lagi Pak, bagaimana kita bisa menanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar, iman yang benar, ibadah yang benar, kepasrahan yang utuh kepada Allah dengan cara yang benar. Anak sejak lahir, ya, sejak lahir Pak, ayo kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, kenalkan salat, bawa ke masjid sesekali silakan, boleh selama tidak mengganggu jamaah masjid silahkan. Kalau anaknya antang, kenalkan Pak dengan masjid. Kalau tidak antang, sesekali kita bawa, tapi kita tinggal di saf belakang, jangan sampai ke depan. Ya, kenalkan ibadah kepada mereka. Biar melihat bagaimana kita beribadah, kita sujud, kita ruku, biar anak melihat Pak apa yang kita perbuat itu. Dan lain sebagainya. Anak ketika sudah terlatih Pak dengan suasana seperti itu, dengan nilai-nilai iman seperti itu, dan sejak kecil dibiasakan ingat Allah,
Mau tidur, ayo kita sebut Allah, ayo kita berdoa sama Allah. Allahumma apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah. Itu kenalkan Pak pada anak-anak kita. Jangan hanya sekedar baca saja. Dengan namamu ya Allah, kita menyebut Allah loh ya malam ini. Kami ini nahya hidup, dan kami juga akan mati sebentar lagi. Artinya mau tidur sebentar lagi. Menyerahkan diri kita Pak kepada Allah. Anak akan merenung nanti jamaah sekalian. Ayo berdoa. Sudah baca Al-Fatihah, sudah baca Muqaddimah surat Al-Baqarah, sudah baca ayat kursi. Kalau tidak bisa baca, kita yang bacakan Pak. Sehingga kalimat-kalimat tauhid seperti itu masuk ke telinga anak kita. Dia tegar. Dia sadarannya hanya satu, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa jemaah sekalian, maka anak-anak otomatis Pak rajin beribadah, ya, rajin berdoa. Dia juga tidak punya perasaan takut sedikit pun ketika ada masalah, ya, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Memang tabiat manusia itu innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itulah tabiat manusia, suka mengeluh, ya Pak ya. Ya, suka diciptakan dalam kondisi suka terus-menerus curhat sana curhat sini. Ditimpa sesuatu sedikit yang menyengsarakan, semua orang diceritain jemaah sekalian. Tapi ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan, diam-diam, ya, dia nahan, jangan sampai ketahuan sama orang. Siapa yang bisa lepas seperti itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salatnya dijaga dengan benar. Ya, diulangi lagi oleh Allah, alladzina hum ala salatihim daimun, yang betul-betul di salatnya ya daimun, terus-menerus dijaga. Orang-orang seperti itu jemaah sekalian akan tegar Pak, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cara yang kedua, ta'u hurriyatut tasarruf. Berikan kepada anak kita Pak kemerdekaan untuk bergerak. Kasih tanggung jawab anak-anak kita. Ya, latih dengan perkara-perkara sesuai dengan kadar pertumbuhan fisiknya dan tahapan-tahapan kehidupannya. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, sehingga nanti anak sejak kecil dikasih tanggung jawab jemaah sekalian. Muncul rasa pede, tidak takut. Saatnya bangun, ketika bangun kasih tanggung jawab. Bagaimana membersihkan tempat tidurnya, masuk kamar mandi, setelah keluar kamar mandi anduknya diletakkan di mana. Anak sejak kecil dilatih jemaah sekalian. Kemudian bagaimana mengambil sepatu, meletakkan sepatu. Kasih tanggung jawab pada anak-anak seperti itu. Karena nanti ke depan dia akan memegang tanggung jawab yang sangat besar. Dan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali adalah pemimpin, penggembala, dan masing-masing penggembala ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dilatih mulai saat ini jemaah sekalian untuk punya sifat keberanian memegang tanggung jawab dalam kehidupannya. Berikutnya juga ada mu'ikhafatil walad wala siyama indal buka. Tolong jangan sekali-kali jemaah sekalian menakut-nakutin anak, khususnya ketika anak sedang menangis jemaah sekalian. Bil ghaul wad daba wal harami wal jinni wal ifrit. Ya. Kan ya orang-orang dulu Pak banyak ini menggunakan ketika nangis, awas ada ini, sehingga anak takut jemaah sekalian gitu. Padahal tidak ada Pak. Pertama kita berbohong. Yang kedua, anak muncul perasaan takut jemaah sekalian. Itu akan terekam Pak di benak kepala anak-anak kita ma'asyal muslimin. Ya. Atau ditakuti, hati-hati jangan nangis, nanti jin lewat masuk pada kamu, nanti kesurupan kamu. Itu takut lagi Pak anak kita jemaah sekalian. Dan lain sebagainya. Tapi biarkan anak merdeka jemaah sekalian. Min syibhil khaufi wa yasha' al syaja' wal iqdam. Ada keberanian nangis sesuai dengan apa yang dia tangisi. Arahkan. Ya, tidak perlu ditakut-takutin. Kadang-kadang banyak orang tua tidak kuat dengan tangisan anak. Dan lagian anak Pak kalau tidak pernah menangis, ini kata dokter-dokter anak, tangis itu Pak buat anak-anak olahraga jemaah sekalian. Olahraga Pak, dia kan mengeluarkan tenaganya untuk teriak sampai
ngos-ngosan jamaah sekalian, dan rata-rata anak kalau menangis keringetan Pak, sehat. Nah, tinggal kita sampean mengarahkan Pak, bagaimana memberhentikan, tapi dengan cara jangan sampai menakut-nakuti. Sadarkan dia, kasih tanggung jawab. Ya, akui bahwa dia salah. Ya, dia juga sampai bisa menangis karena memang kesalahannya sendiri, sehingga ada tanggung jawab nanti ke depan kepada anak-anak kita jamaah sekalian. Nah, kalau anak sudah terbiasa kayak gitu, muncul Pak masa kedepannya keberanian yang luar biasa. Itu yang dikatakan Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat di sini Pak, kuat fisiknya, kuat nahan emosinya, ya, kuat belajarnya, kuat ilmunya, kuat amal salehnya, kuat ibadahnya, kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya, lemah, digetak sedikit takut, nangis dan lain sebagainya. Itu kita menginginkan anak yang tegar-tegar. Ini sangat bergantung bagaimana kita bisa mengarahkan anak kita sampai tidak punya penyakit yang namanya rasa takut yang berlebihan. Nah, saudara sekalian, berikutnya juga tamkid at-tiflu mundu ayyaqil bil khilta al-amaliyah mal akharin. Tolong Pak anak kita, terutama yang kita hidup di perumahan Pak ya. Ya, ayo kita ini harus punya sensitivitas dunia anak Pak sama anak-anak pula gitu. Carikan teman anak gitu. Jangan dibiarkan anak menyendiri terus di rumah terus. Akhirnya dia tidak punya tantangan Pak. Apalagi di rumah difasilitasi dengan HP, difasilitasi dengan televisi. Ya walaupun tontonannya tontonan anak-anak Pak, tapi lama-kelamaan dia hanya tidur, nonton, makan, tidur lagi, nonton televisi. Tidak bergerak dia anak-anak jemaah sekalian. Ayo biasakan anak, kokohkan anak sejak dia sudah mulai mumayyiz, bisa berbicara, ajak. Pertemukan dengan teman-teman yang lain, tetangga kanan kirinya jemaah sekalian. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua orang tua punya pemikiran seperti itu Pak. Di satu komunitas perumahan, sorenya nanti sekolah di TPA bareng-bareng. Ketemu itu luar biasa dampaknya, dampak sosialnya jemaah sekalian. Ya, nanti ketemu dengan sekian banyak teman-temannya, beda ras, beda suku, ya beda karakter. Itu dengan interaksi di antara mereka terlatih anak kita jemaah sekalian, ada keberanian nanti ya menghadapi berbagai macam ragam di lapangan dari sekian banyak teman-temannya yang ada. Nah, saudara, inilah nasihat-nasihat ulama-ulama kita kepada kita untuk mengokohkan anak-anak kita. Kemudian tidak kalah pentingnya, terakhir dalam kitab ini dikatakan talqinuhum maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, wa mawaqifus salaf al-butulah wa ta'dibihim an at-takhalluq bi akhlaqil udama min al-quwat wal fatihin was sahaba wat tabi'in liyatatabba'u ala syaja'ah al-fa'iqah wal butulah nadirah wa hubbul jihad wa ila'i kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Tolong Pak ceritakan terus, talqin terus, perdengarkan terus menerus kepada anak-anak kita tentang bagaimana keberanian syajaahnya, keberanian Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangannya itu. Kemudian bagaimana pula sikap para salafus saleh yang sangat pemberani menghadapi tantangan dalam dakwahnya. Bagaimana akhlak mereka, para pembesar-pembesar di kalangan para sahabat dan para tabi'in, ya, dengan akhlak yang indah ketika dalam perang segala macam, dengan keberanian yang kokoh yang tak tertandingi tapi punya akhlak. Ceritakan Pak. Ya biasanya kita lebih banyak menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, ya, Khalid bin Walid. Terus Pak sampaikan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, bagaimana keberanian mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak pengen meniru Pak, rindu membayangkan bagaimana kalau hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saudara sekalian, linastami ila ma yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tentang makna ini. Kunna nu'allimu auladana, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami dulu terbiasa mengajari anak-anak kami maghazi Rasulillah, peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah. Jadi Pak belajar sirah perang. Kata beliau, kama nu'allihumum suratul minal Qur'an, sebagaimana persis saya juga mengajarkan kepada mereka beberapa ayat dari Al-Qur'an. Jadi ya akhi, buat anak-anak kita Pak, selain juga diajari Al-Qur'an,
bagaimana cara baca Quran, tapi juga diajari persis sama Pak. Jam waktunya, ya jumlah waktunya, diajarkan pada mereka tentang maghazi Rasulullah, perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Masya Allah. Ya. Apalagi kemudian kita melihat bagaimana wasiat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada orang tua yang memiliki anak pada waktu itu untuk mengajari anak mereka mabadi'il futuwah wal furusiyah, nilai-nilai kepemudaan dan bagaimana mereka bisa naik kuda, wa wasailul harbi wal jihad, bagaimana mereka bisa menguasai sarana-sarana perang dan jihad itu sendiri. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, allimu auladakum ar-rimayata was-sibaha wa murruhum falyasubbu 'alal khayl wathba. Itu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ajari anak-anak kalian ar-rimaya. Apa rimaya ini, Pak? Memanah dan menombak. Was-sibaha, dan berenang. Padahal di Madinah ini Pak jauh dari apa? Jauh dari apa? Dari lautan jemaah sekalian. Dan konon katanya Pak Sayyidina Umar Pak di lapangan, di padang pasir paling beraninya orang, tapi ngelihat laut beliau takut. Ini takut yang fitrah Pak. Tapi beliau ngajari kepada para sahabat, ajari anakmu berenang. Masya Allah. Ini dulu ya akhil karim. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan hadis ini jemaah sekalian sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita perlu belajar berenang dengan benar dalam kehidupan ini. Masya Allah. Dan ajari mereka seriusi sampai mereka betul-betul bisa menunggang kuda, bisa memanah, bisa melempar tombak, dan bisa berenang di laut dan di kolam renang dan lain sebagainya. Karena nanti Pak tidak mustahil nanti kita akan berhadapan dengan musuh-musuh ya lintas pulau jemaah sekalian. Kalau kemudian kita takut tidak biasa menyeberang pulau, tidak bisa berenang, ya akan kalah kita dengan mereka seperti itu. Ini ajari Pak sehingga anak punya keberanian jemaah sekalian untuk kemudian tegar dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, terakhir dalam kitab ini juga dikatakan hadis riwayat At-Tabarani, adibu auladakum salatul khisal, ajari anakmu 3 perkara, hubbu nabiyikum, untuk mencintai nabinya. Bagaimana Nabi selama 23 tahun memimpin perang 12 kali, dan dalam masa hidupnya ada 68 kali perang selama 8 tahun. Wa hubbu ali baitihi, kemudian mencintai keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya, anaknya, putri-putrinya, cucu-cucunya, paman-pamannya, itu adalah keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatul Quran, bagaimana peran mereka semuanya dalam perang ini, dalam jihad ini. Kemudian baru terakhir wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Inilah kurang lebih jemaah sekalian terkait dengan masalah at-tarbiyah an-nafsiyah. Kita baru masuk poin yang kedua, yaitu poin mengantisipasi perasaan rasa takut yang menimpa kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Pak anak kita semua anak-anak yang pemberani, berani menegakkan kebenaran, berani tampil ya di hadapan orang, ya berani untuk kemudian percaya diri dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang dalam ridhonya Allah dan mendapatkan naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kemudian menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfadna bil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.